Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuk Nyistem Channel ya. Hari ini saya akan membahas soal web SPK atau sistem penunjang keputusan ya. Nah, jadi apa itu SPK? SPK adalah ya. Ini saya tanya ChatGPT ya. Ini saya lama banget nggak bikin konten website ya, karena memang kemarin fokus di sentimen analisis. Nah sekarang ada apa ya, web yang memang populer nih di kalangan tugas kemahasiswaan untuk prodi sistem informasi ya. Ini biasanya tugas ya, tugas kelompok atau tugas apa. Ada juga yang dibikin skripsi, ada juga yang dibikin tugas akhir ya. Jadi SPK itu apa sih? SPK adalah Nah, kita tanya ke ChatGPT ya. SPK adalah singkatan dari sistem penunjang keputusan. Sistem dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu Jadi di sini kita bisa menggunakan berbagai metode ya. Metode apa saja sih yang ada di SPK? Oke. Oke, di sini ChatGPT menjelaskan ada beberapa metode ya. Ini contohnya MCA ya, analisis multi kriteria, kemudian optimasi matematis, data mining, sistem pakar, analisis sensitif, sistem pendukung keputusan ya, analisis statistika. Banyak nih ya, SPK tuh banyak modelnya ya. Maksud saya tuh metode algoritmanya yo, bukan jenisnya ya. Nah, metode algoritma di sistem penunjang keputusan tuh apa aja biasanya? Ini agak ADT, naive Bayes. Ini mas sentimen analisis satu. Ya emang bisa juga sih. Cuma maksudnya nih kayak metode SAW gitu loh. Aduh, ini kalau YouTube bikin video nggak di konsep kayak gini nih. Seadanya banget ya, sorry ya guys. Maksud saya seperti SAW, Smart, DLL. Mudeng nggak dia? Maaf atas kekeliruan ya, kamu keliru terus lah. Nah ini guys, jadi ada SAW, Smart, AHP ya, kemudian Topsis ya, terus Promete ya, Elektri, Dea. Ini contoh ya beberapa ya. Nah yang populer itu SAW, Smart, AHP, Topsis ya. Nah sekarang saya ingin membuat video tentang website menggunakan website SPK menggunakan metode SAW. Nah kebetulan saya sudah buat ya websitenya. Oke, ini dia guys. Nah di website yang saya buat ini ya, ini saya buat cukup dinamis, tapi belum ada login ya. Ini masih nggak ada login. Nah jadi ketika buka tuh langsung ditampilkan begini. Nah di sini tuh studi kasusnya itu lokasi pemasangan alat flood early warning system ya di Kabupaten Banjar. Nah ini bisa dirubah lah sesuai ininya. Terus panduan pemasangan ya, ini ada tambahkan data. Kok panduan pemasangan ya? Panduan sistem harusnya ya. Tambahkan data desa terlebih dahulu, kriteria, alternatif, bobot akhir ya, sistematika bla 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 bla. Nah terus di sini data desanya, ini data desa yang mau dipasangin alat ya. Ada desa ini contohnya ya. Terus data kriteria. Nah data kriteria tuh kalau di SAW itu ada bobot sama statusnya, benefit atau cost ya. Terus ini kodenya juga ya biasa ya, cek 1 2 3. Kriterianya apa saja nih? Ini biasanya penentuannya tuh menganalisa dulu guys. Jadi teman-teman cek dulu nih kita mau buat apa.
kira-kira kriterianya apa aja, terus kita ngasih nilai bobotnya, terserah kita ya. Terus data alternatif. Nah, data alternatifnya itu kalau di kriteria kategori lokasi itu alternatifnya ini ya. Terus kalau di jumlah kakak misal mana tuh, ini ini ya, jumlah kakak alternatifnya ini. Nah, ini ada alternatif sama bobotnya ya guys. Ini bisa ditambah, bisa diedit ya, bisa dihapus, jadi sangat-sangat dinamis ya. Nah, dari alternatif ini yang udah kita tentukan ya, otomatis nanti kita melakukan analisis ya. Nah, sebelum itu kita tentukan nih bobot akhirnya ya. Nah, ini keterangan bobotnya nih, sangat rendah, sedang, tengah, tinggi, sangat tinggi ya. Ini nilai bobot akhirnya. Nah, ini yang nanti diperhitungkan ya di nilai akhir. Nah, analisisnya tuh di sini guys. Nah, jadi kita tambahkan dulu kasusnya ya. Misal di desa ini isinya apa gitu. Nah, ini saya sudah buat datanya nih ya. Misal desa Banteng nih, awas untuk kriteria 2 nya 1000, untuk kriteria 3 itu 0, untuk kriteria 4 itu 5. Nah, seterusnya. Nah, setelah ini kita masuk ke rating kecocokan nih. Nah, ini otomatis hitung ya guys. Jadi rating kecocokan, normalisasi sama hasil SAW itu otomatis hitung dari data yang kita masukkan ke data analisis ini. Nah, perhitungannya itu ada di dalam, di coding ya, di coding. Jadi enggak apa, ketika pokoknya kita nambahin ini baru otomatis rating kecocokan nanti terisi. Nah, ini rating kecocokannya, normalisasinya juga ini. Wah, mantap kan? Terus hasilnya ini. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa dari perankingan itu desa Benteng ya, desa Benteng ini yang kemungkinannya sangat tinggi untuk dipasang alat ya. Kemudian desa Aribau Blangin juga tinggi. Nah, yang sedang tuh cuman akar baru, jadi dia nggak perlu dipasang alat gitu maksudnya ya. Nah, saya juga di sini hitung secara manual juga guys di Excelnya ya, di Excelnya ya. Wait. Jadi ada rumusnya di Excel gitu. Sebentar ya, saya cari datanya ya. Wait. Mana ya dataku? Sebentar. Oke. Nah, ya. Ini sudah ketemu guys. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman tuh kalau misal mau analisis SPK ya, itu kita cari dulu nih, tentuin dulu nih tabel kriterianya gimana. Kriteria, weight-nya, terus ini statusnya, terus tabel bobot ya. Ini data kategori lokasi, jumlah kakak, bla 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 sampai sini. Nah, ini rating kecocokannya sudah ketemu. Nah, perhitungan normalisasinya itu ini. Nah, berarti normalisasi C1 itu berarti kan ngumpulin nih nilai-nilai rating kecocokan di max ya. 1 dibagi max dari masing-masing ini rating kecocokan. Ini ya. Bukan rating kecocokan. Oh, rating kecocokan ya, benar. Nah, ini dapatnya 1. Terus ini juga dapatnya 1. Nah, jadi rumusnya kayak gini guys. Ya, ada R1 2 3 4 5, itu tergantung ininya. Nah, terus kalau sudah dinormalisasi, kita proses ke SAW-nya. Untuk SAW itu hasil normalisasinya sekian. Terus hasil diperoleh sebagai berikut. Nah, ini cara ngitungnya V1, V2, V3, V5. Nah, ini hasil bobotnya ditemukan segini guys. Nah, nanti dapat nilainya adalah ini, dari atas ke tinggi.
dari atas ke tinggi. Ya pokoknya kayak gini lah ya. Gitu guys. Oke, jadi pastikan teman-teman kalau misalnya mau bikin project sistem SPK, tentukan dulu kriterianya, terus alternatifnya, terus bobot-bobot nilainya ya. Itu bisa riset, terserah mau dimanapun ya, ribet banget ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau coba bikin website model kayak gini, jika ada kebingungan atau ada yang perlu ditanya-tanya ya, silakan masuk di link di bawah ya. Bisa, kalau nggak mau ribet ya langsung gas aja lah, cek Shopee ya. Terus nanti kita juga kasih tips-tips untuk melakukan rancangan sistem analisis yang lebih easy going ya kan.